Shalom, salam sejahtera saudara sekalian. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam Renungan Harian Bersama Pauku Kris Kota Wisata. Hari ini adalah hari Minggu dan kita bersyukur ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon supaya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tema renungan kita, Yesus gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan hubungan Allah dengan umatnya sebagai gembala dan domba. Mari kita lihat yang pertama. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Gambaran domba yang dipakai dalam Alkitab tentulah didasarkan pada wahyu atau penyataan Allah. Kita bisa memahami apa gambaran atau pengertian sebagai domba. Pertama, menegaskan mengenai kelemahan, kebodohan, kerentanan, dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kedua, menegaskan ketergantungan manusia kepada Tuhan Sang Gembala Ilahi, satu-satunya yang dapat menuntun kita di jalan yang benar. Manusia yang rentan dan tidak benar di hadapan Allah dan mudah tersesat. Tepat sekali, kalau kita digambarkan sebagai domba yang lemah dan mudah tersesat dan selalu dalam bahaya, sehingga memerlukan gembala yang baik untuk menuntun kehidupan kita. Inilah yang ditegaskan oleh Alkitab. Hidup kita adalah berdasarkan anugerah Allah. Hanya oleh anugerah Allah kita dapat hidup dan mengalami keselamatan yang kekal. Yang kedua, apa arti gambaran Tuhan sebagai gembala kita yang baik? Kita sudah melihat gambaran manusia sebagai domba, lalu apa artinya Tuhan adalah gembala yang baik? Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, Ia mengkontraskan dengan pencuri dan perampok. Dalam Yohanes 10 ayat 1, ayat 8 dan 10. Ia juga sedang mengkontraskan dirinya dengan gembala upahan dalam ayat 12 sampai 13. Keduanya mempunyai ciri yang sama, yaitu hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya. Gambaran gembala ditujukan untuk para pemimpin yang ditetapkan Allah untuk menuntun umatnya. Misalnya, raja-raja, imam-imam, nabi-nabi, para tua-tua masyarakat, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Tetapi mereka tidak memperhatikan umat Tuhan. Mereka justru memanfaatkan dan membiarkan domba-domba Allah itu tersesat. Nah, itu bisa kita baca seperti di dalam Yeremia pasal 23, Yehezkiel pasal 34 di dalam Perjanjian Lama. Sekarang, kita hidup dalam zaman dan situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial yang bisa dikatakan sulit. Kita membutuhkan pemimpin yang baik dalam bidang pemerintahan, dalam bidang rohani, dan juga bidang-bidang lain. Hal ini tidak mudah. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang-orang yang mengenal Tuhan agar dia dapat memimpin dengan cara Tuhan. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd." Kata I am, ini dalam bentuk present. Ini muncul sebanyak 7 kali di dalam Injil Yohanes. Aku adalah, akulah. Arti kata ini memiliki latar belakang di dalam Keluaran 3 ayat 14, di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku. YHWH, Yahweh. Jadi dalam penegasan akulah gembala yang baik, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi ilahi.
Dia adalah gembala ilahi yang dijanjikan itu. Pada masa di mana umat Allah hidup dalam kekacauan dan tanpa pengharapan, Yesus datang sebagai gembala yang baik. Kata baik, kalos dalam bahasa Yunani, mempunyai arti baik secara kualitas. Kita tidak cukup hanya memiliki seorang dokter yang baik, karena siap untuk menolong kita, termasuk pengobatan secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, tetapi juga seorang dokter yang baik dalam arti memiliki kualitas di dalam bidangnya. Yesus adalah gembala yang baik dalam arti ia memiliki selain kasih kemurahan, juga kualitas gembala yang baik untuk memimpin kita pada kesejahteraan. Sebagai gembala yang baik, Yesus memiliki pertama, kasih dan perhatian, merawat dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Kedua, sebagai gembala yang baik, dia memiliki otoritas dan kedaulatan. Inilah sebabnya gambaran gembala dipakai bagi para raja, para pemimpin. Mereka memiliki otoritas atau kedaulatan atas rakyat atau atas umat. Ketiga, Tuhan adalah gembala pemilik, bukan gembala upahan. Gembala upahan ketika mengalami kesulitan dia akan lari karena orientasi mereka adalah keuntungan pribadi. Tetapi sebaliknya, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Yesus memiliki kita. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang rela berkorban. Maka kita berkata, puji Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh meneguhkan hati kami, yang sungguh-sungguh menghiburkan kami bahwa kami memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sangat peduli akan kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.